Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas bauran pemasaran komunikasi bagi industri jasa bagian personal communication. Anggota kelompok kami ada Maharani Putri, Herdian Akbar, Tanya Sandika Andika, dan Salsabila Anissa. Yang pertama ada personal selling. Nah, personal selling ini merupakan informasi komunikasi secara pribadi atau tatap muka guna membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dengan cara pemberian informasi biasanya dari salesperson mengenai barang dan jasa sehingga tercipta komunikasi dua arah yang menimbulkan minat beli konsumen. Selain itu, personal selling ini juga meningkatkan hubungan pelanggan dan menjadi sumber feedback pelanggan yang kuat. Nah, biasanya ini personal selling dilakukan oleh perusahaan yang menjual barang atau jasa yang cukup mahal atau agak rumit digunakan. Tetapi, ada juga perusahaan dengan produk harga standar yang menggunakan teknik ini. Nah, contohnya itu adalah rokok yang memiliki SPG yang menawarkan barang langsung kepada konsumen. Berdasarkan pernyataan di atas atau pernyataan yang telah saya sebutkan, personal selling dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah retail selling. Retail selling adalah kegiatan personal selling yang dilakukan oleh tenaga penjualan dengan cara melayani konsumen yang mampir ke toko atau perusahaannya. Jadi si konsumen ini yang datang ke tempat penjual tersebut dan dilayani oleh salesperson biasanya. Yang kedua ada field selling. Field selling adalah bentuk personal selling yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mendatangi lokasi konsumen. Field selling sering dilakukan dengan cara tenaga penjualan melakukan penjualan datangi satu rumah ke rumah lainnya atau bisa juga dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Contohnya itu ada seller yogurt atau seller Yakult yang datang ke rumah-rumah atau komplek yang menawarkan barangnya langsung. Atau demo masak, biasanya yang jual panci itu datang ke tempat yang banyak ibu-ibunya, dia langsung demo masak di situ. Lalu ada executive selling. Executive selling ini adalah bentuk personal selling yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Dengan kata lain, pemimpin perusahaan atau pemilik sebuah bisnis juga bertindak sebagai salesman. Executive selling bisa dalam bentuk hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Jadi yang di sini yang diandalkan oleh pemimpin perusahaan adalah relationship marketing. Salah satu pengguna personal selling adalah PT Prudential Life Insurance, yaitu sebuah perusahaan asuransi di Indonesia. PT Prudential melakukan cara untuk pendekatan dengan calon pelanggan melalui teleselling, via SMS, bahkan melalui via email. Lalu, Prudential akan membuat janji untuk bertemu. Setelah bertemu, maka Prudential akan menerangkan tentang produk yang ditawarkan serta manfaat yang akan diperoleh oleh konsumen. Prudential ini bukan hanya dengan melakukan presentasi atau menjelaskan secara detail, tetapi memberikan seminar-seminar dan training kepada calon nasabahnya. Untuk memberikan hasil yang terbaik, pihak agensi juga melakukan komunikasi melalui beberapa media seperti media sosial, email, nomor telepon, dan sebagainya. Yang digunakan oleh PT Prudential adalah personal selling yang mengandalkan customer relationship agar dapat membangun hubungan baik dengan konsumen sehingga konsumen percaya dengan Prudential dan bersedia menjadi salah satu nasabahnya. Ya, customer service pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai outcome dari kegiatan distribusi dan logistik, di mana pelayanan diberikan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. Customer service meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan antara penjualan jasa untuk memenuhi kepuasan konsumen, mulai dari pemasaran, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Customer service bukan sekedar maksud melayani, namun merupakan upaya untuk membangun suatu kerja sama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan. Menurut dalam customer service, manajemen perusahaan jasa juga harus menyiapkan SDM melalui training tentang bagaimana menghadapi permintaan konsumen, mengadakan komunikasi personal yang memberikan kesempatan bekerja sama dengan kualitas lebih baik. Ada beberapa indikator dalam customer service, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu tangibles, atau ketampakan fisik. Artinya, ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh provider. Yang kedua, reliability atau reliabilitas.
adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan dijanjikan secara akurat. Yang ketiga ada responsiveness, adalah kerelaan untuk menolong customer dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Yang keempat, asuransi atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan kepada customer. Yang terakhir ada empati. Empati adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh provider kepada customer. Contoh dari customer service ini adalah BCA. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk nasabahnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelayanan customer service selama 24 jam penuh, sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama atas jawaban pertanyaan yang diajukan. Bukan hanya pertanyaan, customer service BCA juga siap menerima kritik dari para nasabah apabila terjadi masalah, dan hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan BCA di kemudian hari. Untuk menghubungi BCA pun bukan suatu hal yang sulit karena bisa dilakukan dengan cara sekaligus seperti melalui call center, sosial media, email, webmail, ataupun live chat. Nah, keberhasilan customer service BCA ini dapat dilihat dari penghargaan internasional melalui Halo BCA, Sentral Layanan Digital dan Grup Sistem Inovasi Teknologi yang meraih penghargaan dalam ajang 2019 Top Ranking Performance Award Contact Center World. BCA meraih predikat Gold untuk kategori korporasi sebagai Best in Mega Contact Center, Best in Customer Service, Help Desk, Green Contact Center Design, Community Spirit, Direct Response Campaign, Outbound Campaign, Best Use of Social Media, dan Best Recruitment Campaign. Sekarang kita masuk ke training. Jadi beberapa perusahaan, terutama yang menjual jasa business to business yang kompleks, menawarkan kursus pelatihan formal untuk membiasakan pelanggan dengan produk jasa dan mengajarkan mereka bagaimana menggunakan produk tersebut sebaik mungkin. Alternatifnya, tugas ini dapat diberikan kepada petugas garis depan yang menangani penghantaran jasa. Dalam industri telekomunikasi, banyak perusahaan menawarkan program pelatihan edukasi pelanggan kepada pengguna pribadi untuk mendorong adopsi dan meningkatkan penggunaan atas jasa mereka. Pelanggan belajar bagaimana menggunakan dan memperoleh manfaat dari potensi penuh jasa yang ditawarkan. Untuk contohnya, saya mengambil dari buku yaitu Mid River Telepon Kooperatif, di mana mereka menyelenggarakan hari apresiasi pelanggan dan workshop internet, di mana perusahaan tersebut menyediakan makanan gratis dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Jadi perwakilan layanan pelanggan dari company tersebut berinteraksi dengan pelanggan dan menjawab segala pertanyaan. Koordinator layanan pelanggan perusahaan tersebut mengatakan bahwa konsumen yang lebih sadar teknologi biasanya mengajukan pertanyaan yang lebih rumit. Contohnya itu seperti mengenai desain web, dan mereka itu sangat repetitif. Mereka sangat reseptif terhadap jenis pelatihan seperti ini karena perhatian individu yang mereka terima. Dia menambahkan bahwa para CSR tidak hanya mengajarkan penggunaan internet dari dasar hingga tingkat tinggi, mereka bahkan menjelaskan perihal tagihan bulanan dari company mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah telemarketing. Apa sih telemarketing itu? Next slide, Nikoy. Telemarketing merupakan kegiatan memasarkan atau mensosialisasikan jasa atau produk dari perusahaan kita melalui media telepon. Nah, telemarketing menjadi salah satu upaya nih marketing yang masih dinilai efektif selain menggunakan kayak iklan dan media umum. Nah, gimana sih cara supaya strategi telemarketing kita itu sukses? Yang pertama, kita pahami dulu nih produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Nah, sebelum kita meyakinkan orang lain atas jasa atau produk yang ingin kita tawarkan, tentunya kita harus paham dulu nih apa aja manfaat dari produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Dengan begitu, kita juga mampu meyakinkan calon pelanggan supaya jasa atau produk yang kita tawarkan dapat diterima oleh calon pelanggan. Nah, yang kedua ada melakukan riset terkait calon pelanggan.
Nah, dari banyaknya orang di luar sana, pasti nggak semuanya merasa nyaman kalau misalkan ditelepon dari pihak telemarketing kan. Pasti ada yang risih dari kegiatan telemarketing karena tuh mereka kayak merasa tidak selalu membutuhkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, oleh karena ini kita disarankan supaya riset dulu nih terlebih dahulu calon pelanggan yang akan kita hubungin. Nah, contohnya misalnya kita nawarin produk susu, suplemen tertentu gitu misalkan. Nah, kita tuh harus tahu dulu nih usia yang ideal untuk mengonsumsi susunya itu usia berapa, terus namanya, serta tahu kesukaan susu dari si pelanggan itu apa. Nah, dengan kayak gitu kita bisa menawarkan nih produk yang sesuai dengan apa yang ingin mereka inginkan. Gitu. Yang ketiga nih, bersikap ramah. Kalau di telepon kan kita nggak bisa nih ngelihat ekspresi wajah. Nah, tentunya berbicara via telepon kita tuh harus meyakinkan pelanggan dengan intonasi yang ramah, yang lemah lembut, yang bersahabat, supaya nggak terjadi kayak misteri komunikasi. Nah, yang keempat ada berikan pertanyaan yang secara efisien. Jadi kita itu harus sadar nih, nggak selamanya sih calon pelanggan ini punya peluang kan. Jadi itu kita harus punya daftar pertanyaan yang efisien supaya mendapatkan jawaban yang tepat dari setiap pertanyaan yang kita lemparkan kepada calon pelanggan. Nah, yang terakhir ada nggak seharusnya tuh telemarketing tuh kita berjualan gitu. Jadi kita tuh bisa telepon calon pelanggan dengan kayak mengucapkan hari raya Idul Fitri, kayak mengucapkan hari ulang tahun, kayak gitu. Kayak itu upaya untuk mendekatkan antara telemarketing di perusahaan dengan para konsumen. Nah, kemudian apa sih tugas dan tanggung jawab dari telemarketing? Nah, yang pertama itu ada berjualan dengan telemarketing, ada follow up pelanggan, menjelaskan produk yang ingin dijual, menerima permintaan pembelian dari pelanggan, terus mengumpulkan informasi dari calon pelanggan, terus menerima komplain dari pelanggan, memberikan feedback saran, terus memberikan pemahaman dan kesadaran kepada calon pelanggan. Bisa next slide, Nikoy. Nah, kemudian ada word of mouth. Nah, menurut Kotler dan Killer tahun 2012, WOM ini adalah proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Nah, WOM ini dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang sudah diterima atau sudah dirasain. Nah, ini tuh memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengalaman keputusan yang dilakukan oleh pihak lain gitu. Nah, dari kompetisi yang cukup tajam nih di sektor bisnis retail, membuat tuh para pemasar pesaing itu untuk memasarkan produknya tuh dengan memasang iklan pada media cetak atau media elektronik seperti radio, televisi. Nah, itu kan anggarannya tuh tinggi. Nah, dari WOM ini kita bisa melakukan kayak pemasaran gratis gitu dari orang lain yang udah merasakan produk kita. Nah, WOM terjadi ketika pelanggan ini membicarakan produk atau layanan jasa yang pernah ia rasakan pada orang lain mengenai pendapat tentang suatu merek, produk, atau layanan jasa pada orang lain. Ketika apa yang diharapkan konsumen itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan, maka akan menimbulkan WOM yang positif di mata masyarakat. Nah, dari WOM positif itu akan membantu perusahaan nih dalam menaikkan citra dan dapat memperluas pemasaran seperti itu. Nah, kemudian menurut Hasan pada tahun 2010 WOM ini mempunyai manfaat nih. Yang pertama itu adalah sebagai sumber informasi yang independen dan jujur. Karena ketika informasi itu datang dari seorang yang terdekat gitu, itu akan menjadi lebih kredibel dan karena tidak ada asosiasi dari orang dengan perusahaan atau produk, jadi kayak terpercaya gitu istilahnya. Nah, kemudian WOM ini tuh sangat kuat karena memberikan manfaat kepada orang bertanya dengan pengalaman langsung. Karena pengalaman langsung, jadi kayak lebih terpercaya juga nggak sih dari misalkan dari teman gitu, dari keluarga, dari sahabat. Nah, kemudian juga WOM ini disesuaikan dengan orang-orang yang
terbaik di dalamnya. Nah, seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka itu tertarik pada topik diskusinya. Kemudian, WOM ini menghasilkan media iklan informal. Kemudian, WOM ini juga dapat mulai dari satu sumber bergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial menyebarkan dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Dan terakhir, WOM ini tidak dibatasi ruang atau kendali lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, dan hambatan fisik, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, anjir, deg-degan.